Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bentuk kanonik dan konversi antar bentuk SOP dan POS. Sebelum masuk ke materi kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Anggota yang pertama yaitu Indika Aulia Najla, yang kedua Azharif Kitaufikur Rahman, yang ketiga Berlin Inbay Bernesa, yang keempat Ayu Saputri, dan yang kelima Aulia Nabila. Baiklah, selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saudari Aulia Nabila. Kepada saudari kami persilakan. Baiklah, saya Aulia Nabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali, yaitu sum of product atau SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah, yaitu product of sum atau POS. Nah, di sini ada tabel yang terdiri dari dua variabel, yaitu XY dan minterm dan maxterm. Minterm itu untuk SOP dan maxterm itu untuk POS. Di slide ini juga terdapat tabel, tapi ini untuk tiga variabel, yaitu X, Y, Z. Mixterm dan maxterm sama, minterm untuk SOP, maxterm untuk POS. Bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh. F, X, Y, Z sama dengan X aksen Y aksen Z tambah X, Y aksen Z aksen tambah X, Y, Z. Nah, kalau ini setiap suku atau termnya disebut minterm dikarenakan ini merupakan SOP, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Sedangkan yang kedua, G, X, Y, Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y aksen tambah Z. Nah, kalau ini setiap suku termnya disebut maxterm dikarenakan ini fungsi G ini merupakan POS, yaitu perkalian dari hasil jumlah. Dan setiap minterm atau maxterm mengandung literal lengkap seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Sekian materi yang dibacakan oleh saudari Aulia Nabila. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh saudari Berlin Inbay Bernesa. Kepada saudari kami persilakan. Baiklah, saya Berlin. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal nih. Di sini ada contoh 7.10. Pertanyaannya, nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nih, kita lihat dulu ya tabelnya. Di sini ada 3 variabel nih. Apaan tuh? X, Y, dan Z. Nilai kebenarannya ada di tabel yang paling kanan ya. Kalau kita mau cari SOP, berarti kita nih cari yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Oke. Nilai fungsi yang sama dengan 1 ada di baris kedua, ke-5, dan ke-8. Nilainya berapa? Untuk baris kedua ada 001, baris ke-5 ada 100, dan baris ke-8 ada 111. Maka fungsi bool dalam bentuk kanonik SOP-nya adalah if dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen Y aksen Z ditambah X, Y aksen Z aksen ditambah X, Y, Z. Atau kita ubah ke dalam lambang mintermnya, M kecil 1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 147. Oke. Sampai sini paham ya? Untuk pembahasan POS-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, itulah materi yang kedua yang dibacakan oleh saudari Berlin. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Azharif Kitaufikur Rahman, yaitu POS. POS itu adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi,
Kombinasi nilai-nilai perubahan yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 itu adalah pos. Apa aja itu nilainya? Nilainya adalah 00, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik pos adalah f buka kurung x, y, z tutup kurung itu sama dengan x tambah y tambah z dikali x tambah y aksen ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen ditambah z, atau dalam bentuk lain yaitu f buka kurung x, y, z tutup kurung itu sama dengan m0, m2, m3, m5, m6 atau sama dengan produk buka kurung 0, 2, 3, 5, 6. Baiklah, selanjutnya contoh 7.11 yaitu nyatakan fungsi bool f buka kurung x, y, z sama dengan x plus y aksen z dalam bentuk kanonik sub dan pos. Penyelesaiannya, kerjakan yang sub terlebih dahulu. Itu adalah x sama dengan x buka kurung y plus y aksen tutup kurung. Itu menjadi x, y plus x, y aksen. Itu sama dengan xy buka kurung z plus z aksen tutup kurung ditambah xy aksen buka kurung z plus z aksen tutup kurung. Itu sama dengan xyz ditambah xyz aksen ditambah xy aksen z ditambah xy aksen z aksen. Selanjutnya kita mencari y aksen z, itu sama dengan y aksen z sama buka kurung x ditambah x aksen tutup kurung. Itu sama dengan xy aksen z ditambah x aksen y aksen z. Jadi f x y z-nya itu sama dengan x plus y aksen z itu sama dengan x y z ditambah x y z aksen ditambah x y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x y aksen z ditambah x aksen y aksen z. Itu misal ada yang sama, kita ambil salah satunya aja menjadi x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x y aksen z ditambah x y z aksen ditambah x y z, atau f buka kurung x y z tutup kurungnya itu sama dengan m1 ditambah m4 ditambah m5 ditambah m6 ditambah m7 sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita akan mencari pos dengan soal yang sama, yang f buka kurung x, y, z tutup kurung itu sama dengan x ditambah y aksen z. Itu sama dengan, kalau pos itu berbeda. Pos itu kan perkalian hasil dari perjumlahan. Jadi x plus y aksen dikali x plus z. Itu menjadi, kita cari dulu yang x plus y aksennya dulu. Itu sama dengan x plus y aksen plus z aksen. Itu menjadi x plus y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen. Selesai mencari x plus y aksen, kita mencari x plus z, yaitu sama dengan x ditambah z ditambah y aksen sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z. Jadi f x, y, z-nya itu adalah x plus y aksen plus z dikali x ditambah y aksen ditambah z aksen dikali x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z. Hasilnya adalah x ditambah y tambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z aksen, atau
F, X, Y, Z-nya itu sama dengan M0, M2, M3. Itu sama dengan produk 0, 2, 3. Selanjutnya, materi yang keempat akan dibacakan oleh Saudari Ayu Saputri. Kepada saudari, kami persilakan. Baiklah, saya Aisyah Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang konversi antar bentuk kanonik. Sebelum kita menjelaskan materi ini, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu sendiri diartikan sebagai ekspresi bool yang dinyatakan dalam perjumlahan dari satu atau lebih mensterem atau perkalian dari satu atau lebih mexterem. Dalam materi ini, fungsi bool dengan bentuk SOP atau perjumlahan dari hasil kali itu bisa kita transformasikan ke bentuk POS atau perkalian dari hasil jumlah. Demikian sebaliknya, bila kita mentransferkan bentuk POS ke bentuk SOP. Dapat kita misalkan F adalah fungsi bool dalam bentuk SOP dengan 3 peubah, di mana perjumlahan dari mensterem 1, 4, 5, 6, 7. Dan fungsi aksen adalah fungsi komplement dari F. F aksen X, Y, Z didefinisikan perjumlahan 0, 2, 3 atau M0 ditambah M2 ditambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F sebagai F aksen X, Y, Z diaksenkan atau M0 ditambah M2 ditambah M3 aksen. M0 aksen dikali M2 aksen dikali M3 aksen, sehingga menjadi X aksen Y aksen Z aksen diaksenkan, X aksen Y Z aksen diaksenkan, X aksen Y Z diaksenkan sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z dikali X Y aksen ditambah Z aksen, menjadi hasilnya maxstream 0, maxstream 2, maxstream 3, menjadi produk 0, 2, dan 3. Jadi F, X, Y, Z sama dengan perjumlahan mainstream 1, 4, 5, 6, 7 menjadi produk 0, 2, 3. Dapat kita simpulkan mainstream J aksen sama dengan maxstream J. Baiklah, itulah materi yang keempat yang dibacakan oleh Saudari Ayu Saputri. Selanjutnya materi kita yang terakhir yang akan dibacakan oleh Indika. Kepada Saudari Indika, kami persilakan. Baiklah, saya Indika oleh Najla. Saya akan menjelaskan contoh soal. Carilah bentuk kanonik sub dan post dari F buka kurung X, Y, Z sama dengan Y aksen ditambah X, Y ditambah X aksen, Y, Z aksen. Penyelesaian A. Sub F buka kurung X, Y, Z sama dengan Y aksen ditambah X, Y ditambah X aksen, Y, Z aksen sama dengan Y aksen X ditambah X aksen buka kurung Z ditambah Z aksen ditambah X, Y buka kurung Z ditambah Z aksen ditambah X aksen, Y, Z aksen sama dengan buka kurung X, Y aksen ditambah X aksen, Y aksen buka kurung Z ditambah Z aksen ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X aksen, Y, Z aksen sama dengan X, Y aksen Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X aksen, Y aksen, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen ditambah X aksen, Y, Z aksen
Atau F buka kurung X, Y, Z sama dengan M0 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M4 ditambah M6 ditambah M6 ditambah M7. B. Pos. F buka kurung X, Y, Z sama dengan M3 sama dengan X ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.